Mumpung Silakan nggak ada waktunya saya pun. serahkan kepada Mbak Mercy. Silakan. Silakan Mbak Mercy. Apa sudah kelihatan? Sudah Mbak, sudah terlihat sudah. Sudah, Oke. sudah. Sudah. Sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Filsafat Ilmu. Izin, kalau di sini kelompok 9 bersama Mas Ilham akan mempresentasikan fenomena pendidikan dalam perspektif filsafat. Fenomena pendidikan dalam perspektif filsafat. Pendidikan dikaji secara kritis, sistematis, dan mendalam. Definisi dan hakikat. Filsafat pendidikan bukan sekedar teori mati yang ada di dalam buku-buku tua. Filsafat pendidikan dipahami sebagai sebuah disiplin metateoritis. Artinya, ya, ia adalah ilmu yang berada di level atas untuk meneropong dan mengkritisi sebagai perspektif keilmuan dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang diterapkan untuk berpikir dan memecahkan masalah praktis di dunia sekolah. Ketika kita melihat sebuah fenomena, misalnya anak-anak yang sekarang kecanduan gadget, HP, atau kurikulum yang terus berubah, filsafat menuntut kita untuk berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Sistematis, berurutan dan logis, dan kritis, tidak langsung percaya begitu saja. Filsafat melarang kita hanya melihat pengalaman praktis atau fakta empiris di permukaan saja. Nah, fenomena sekarang, banyak orang hari ini mengkritik anak-anak zaman sekarang, malas membaca. Faktanya, nilai literasi rendah. Namun, filsafat tidak berhenti di situ. Filsafat akan bertanya secara radikal, apakah media bacanya yang salah? Apakah ada sistem sekolah kita yang membuat membaca menjadi hal yang menjemukan? Nah, fungsi utama dari filsafat pendidikan adalah memberikan arah, kompas, dan konsep dasar dalam mengatasi tantangan zaman. Mengapa? Karena tujuan sejati pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, humanisasi. Tugas kita bukan mencetak robot pekerja, melainkan mempersiapkan generasi mendatang agar memiliki kesadaran utuh untuk berkontribusi secara positif dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak menentu ini. Nah, dasar filsafat pendidikan, ini ada 3 landasan filosofis untuk menganalisis fenomena pendidikan kontemporer. Untuk membedah masalah pendidikan zaman sekarang, filsafat membekali kita dengan 3 pisau analisis ini, atau landasan utamanya. Dasar metafisikanya, ontologi. Pertanyaannya adalah, apakah hakikat manusia yang akan dididik? Apa hakikat manusia yang akan dididik? Nah, kaitannya dan fenomena sekarang adalah di era digital saat ini, pertanyaan ontologis ini menjadi sangat krusial. Peserta didik kita saat ini adalah generasi digital native. Keberadaan eksistensinya, mereka tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia cyber atau media sosial. Jika kita menggunakan cara pandang kuno yang menganggap manusia itu seperti kertas kosong yang pasif, atau teori tabula rasa, kita akan gagal. Kita harus memiliki manusia modern sebagai subjek aktif yang dunianya sudah terdistorsi oleh algoritma internet. Yang kedua yakni epistemologi. Pertanyaannya adalah bagaimana pengetahuan diperoleh? Di era artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT, Gemini, kemudian Perplex atau banyak lagi Cloud AI,
dan maraknya hoaks, pertanyaannya tentang validitas pengetahuan menjadi sangat mendesak. Dulu, guru adalah satu-satunya sumber kebenaran. Sekarang, pengetahuan ada di genggaman siswa. Tugas epistemologi pendidikan hari ini adalah menjawab bagaimana cara melatih siswa membedakan mana pengetahuan yang valid, benar, dan logis, dan mana yang hanya sekedar informasi atau manipulasi AI. Pengetahuan bukan lagi soal apa yang dihafal, melainkan bagaimana cara memproses dan memvalidasinya atau apakah ini benar begitu. Nah, kemudian yang ketiga yakni aksiologinya. Nilai etika dan moral apa yang dianut? Itu pertanyaannya. Nah, ketika coding dan AI mulai dimasukkan ke sekolah, nilai apa yang mau kita kejar? Apakah hanya nilai ekonomi agar anak bisa cepat kaya? Aksiologi mengingatkan kita pada etika teknologi, inklusi, dan keberlanjutan. Jangan sampai teknologi canggih justru melahirkan manusia yang individualis, tidak punya empati, dan menghalalkan segala cara. Pendidikan nilai dan karakter adalah dimensi paling fundamental di sini. Nah, fenomena kurikulum kontemporer, kurikulum merdeka dan perspektif filsafat, dasar hukum dan konteks regulasi, sebagai bentuk adaptasi terhadap zaman, Indonesia merupakan atau menerapkan kurikulum merdeka. Dasar hukumnya diperkuat di Permen Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menetapkan kurikulum ini sebagai kerangka dasar nasional untuk semua satuan pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Permen Dikdasmen nomor 13 tahun 2025 sebagai langkah progresif untuk secara resmi memasukkan coding dan kecerdasan AI ke dalam struktur kurikulum untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Kemudian yang kedua yakni prinsip utama dan analisis tokoh filsafat. Ya. Nah, kurikulum merdeka didesain dengan beberapa prinsip utama yang sebenarnya berakar kuat pada pemikiran para tokoh filsafat di dunia. Yang pertama yakni fleksibilitas bagi guru dan siswa. Ini berkaitan erat dengan perspektif humanisme, terutama pemikiran Carl Rogers dan Abraham Maslow. Humanisme percaya bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Pendidikan harus berpusat pada siswa student center. Dan kemudian fleksibilitas diberikan agar guru itu bisa mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan konteks lingkungan siswa. Bukan memaksa semua anak itu melewati satu standar kaku yang sama. Nah, yang kedua, yakni pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis masalah. Nah, kurikulum ini meminta siswa belajar lewat proyek. Jadi project based dan analisis dari masalah nyata. Ini adalah penerapan murni dari perspektif pragmatisme milik John Dewey. Dewey ini terkenal dengan jargonnya yakni learning by doing, belajar lewat tindakan. Menurut John, pengetahuan ini baru bermakna dan berharga jika bisa digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah aktual di kehidupan nyata mereka. Jadi siswa itu nggak cuma menghafal rumus, tapi tahu rumus itu dipakai untuk apa di dunia nyata. Jadi tidak hanya tahu teori, tapi bagaimana dalam di dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang ketiga yakni penguatan karakter dan literasi baru. Siswa dibekali dengan literasi digital, finansial, hingga kesadaran perubahan iklim. Tujuannya agar perkembangan anak berjalan secara holistik, menyeluruh, pintar otaknya, bijak digitalnya, dan mulai dan berakhlak mulia. Nah, jika ini dijalankan dengan benar, sesuai landasan filosofis di atas, kurikulum ini membawa dampak positif,
yakni meningkatkan kemampuan literasi dasar dan numerasi siswa karena pembelajarannya tidak terburu-buru. Kemudian karakter anak menjadi lebih kuat karena sering bekerja sama dalam proyek kelompok. Yang ketiga, yakni menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, di mana anak yang lambat belajar tidak ditinggalkan dan anak yang punya bakat berbeda itu tetap dihargai dan saling menghormati. Lanjut, Mas Ilham. Baik, selanjutnya yaitu problematika kurikulum dan dampaknya. Ada tantangan yang nyata, yaitu karena berubahnya kurikulum yang terus-menerus seiring bergantinya menteri, dan yang seharusnya tujuan pergantian kurikulum itu agar lebih fleksibel dan lebih baik, namun kenyataannya justru akan menambah masalah pada guru dan murid, yaitu kejadian overload kurikulum, di mana materinya itu terlalu banyak dan padat. Fokus utamanya guru itu sekarang tidak menerangkan sampai siswanya itu bisa memahami, namun kenyataannya guru itu dibebankan pada tugas-tugas yang lebih ke administratif, seperti membuat modul, membuat silabus, dan lain-lain. Dan waktu yang dibutuhkan siswa untuk memahami pembelajaran itu kurang. Jadi pemahaman siswa itu menjadi kurang mendalam. Dampak negatifnya bisa membuat stres dan burnout pada siswa karena kurangnya pemahaman dalam satu materi, tetapi dipaksa untuk sampai pada materi yang dibutuhkan dalam satu semester. Akhirnya siswa banyak yang stres dan bingung untuk mempelajari pembelajaran tersebut. Motivasi belajar menurun drastis, pembelajaran kehilangan makna esensial. Dalam perspektif filsafat, pertanyaannya, apakah pendidikan masih memanusiakan manusia dengan tanggung jawab yang sebesar itu dan waktu yang terbatas, namun harus memenuhi target materi yang begitu banyak. Selanjutnya, fenomena dan analisis filosofis pedagogi kontemporer. Transformasi metode pembelajaran sekarang yang dulunya itu teacher center atau kita sebutnya berpusat pada gurunya, sekarang di kurikulum yang terbaru itu diganti menjadi yang menjadi pusat itu adalah muridnya. Dengan berbagai metode seperti problem based learning, menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di sekitar atau membuat suatu karya, entah itu video atau proyek dan lain-lain, atau deep learning atau e-learning dan lain-lain. Dan filsafat itu mempunyai perspektif sendiri, yaitu yang pertama pragmatis, belajar melalui pengalaman yang nyata. Kedua eksistensialisme, yaitu kebebasan dan tanggung jawab siswa. Yang ketiga yaitu pendidikan yang membebaskan muridnya. Yang terakhir yaitu postmodernisme, yaitu menghargai keberagaman dan inklusi. Fenomena pedagogi kontemporer dapat dianalisis melalui beberapa filsafat tadi, seperti pragmatis tadi, yang dimana siswa itu harus ditekankan pada belajar melalui pengalaman, yaitu kita sesuaikan dengan problem-based learning, yaitu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan nyata. Lalu disesuaikan lagi dengan kebebasan dan tanggung jawab siswa, dengan membuat proyek dan lain-lain, lalu menghargai kebebasan dan keberagaman, yaitu dengan cara siswa itu diminta untuk berdiskusi, berdialog, sehingga bisa saling bertukar pikiran dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, problematika pendidikan kontemporer. Tantangan utamanya yaitu kurikulum ideal, namun implementasi belum maksimal. Terdapat gap antara kebijakan pendidikan dengan praktik di lapangan yang perlu dijembatani. Itu
banyak terjadi, mungkin beberapa teman-teman yang sudah menjadi guru pasti merasakannya, di mana kurikulum Merdeka itu menginginkan kebebasan ekspresi siswa, kebebasan agar siswa itu lebih bebas dalam mengekspresikan karya-karyanya atau pembelajarannya. Namun kenyataannya tugas-tugas guru itu tidak bisa, gimana? Guru itu lebih mementingkan administrasinya, yaitu membuat RPP yang harus disetorkan kepada pihak sekolah atau membuat apapun yang berhubungan dengan akreditasi dan lain-lain, sehingga mungkin banyak waktu yang terbuang untuk memikirkan administrasi daripada gimana cara agar kelas itu menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan untuk siswanya. Yang kedua yaitu digitalisasi pendidikan. Dengan era modern sekarang mungkin digitalisasi itu membantu pendidikan, namun kenyataannya masih ada beberapa tempat atau daerah yang belum terjangkau oleh digitalisasi dan akhirnya tertinggal oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga, etika AI dan pluralisme. Tantangan pendidikan inklusif dalam keberagaman budaya, pentingnya nilai moral dalam penggunaan AI dan teknologi pendidikan. Karena sudah ada AI, maka guru harus memberikan edukasi bagaimana menggunakan AI yang baik, bagaimana menggunakan media yang baik dan benar agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang buruk sehingga mempengaruhi siswa tersebut. Selanjutnya, studi kasus ideal versus realita. Dalam kurikulum Merdeka, dalam prakteknya, kurikulum Merdeka itu idealnya adalah fokus pada kompetensi, deep learning, pendalaman materi yang sangat dibutuhkan oleh siswa sehingga dapat memahami materi-materi, fleksibel, dan penguatan karakter. Namun realitanya, guru hanya menerangkan pada materi-materi yang dibutuhkan untuk ujian. Lalu pembelajarannya sangat cepat karena waktu yang terbatas dan target yang harus tercapai oleh guru yaitu misal bab ini semester 1 harus selesai pada bab ini. Dengan waktu yang singkat, jam yang singkat, namun harus dipaksa untuk menjelaskan sebegitu banyaknya materi. Standar yang kaku dan tekanan akademik. Jadi tekanan dari lembaga atau apapun yang menginginkan administrasinya harus terpenuhi. Belum lagi nanti ketika harus membuat soal dan lain-lain, mengoreksi. Jadi waktu guru itu terkuras semua untuk memikirkan administrasi dan keperluan-keperluan untuk menunjang guru tersebut. Selanjutnya, solusi dalam perspektif filsafat. Filsafat itu membantu memahami dan menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu yang pertama dengan humanisme. Prioritaskan perkembangan holistik siswa sebagai manusia utuh. Pendidikan harus menghargai potensi, martabat, dan keunikan setiap individu. Jadi kita prioritaskan sebagai manusia utuh menghargai siswa tersebut dan harus menghargai potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa. Yang kedua, pragmatisme. Pembelajaran harus relevan dan aplikatif dengan kehidupan nyata. Pengetahuan bermakna ketika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Jadi ini sering ditemui ketika kita menjelaskan sesuatu tanpa memberikan contoh yang nyata kepada siswa, siswa akan bingung ketika mendapati suatu kejadian yang sebetulnya sudah dipelajari pada mata pelajaran tertentu, namun tidak diberikan contoh oleh guru, akhirnya mereka kebingungan. Yang ketiga, teknohumanisme. Teknologi tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, guru sebagai fasilitator dan pembimbing dalam era digital. Jadi guru masih berperan penting dalam mendidik siswa dan membimbing siswa agar dapat memakai fasilitas digital dengan baik dan tidak terlalu bergantung pada AI. Boleh dipakai untuk membantu tapi tidak sampai mengandalkan AI terus-menerus. Selanjutnya,
Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Mungkin sekarang kita waktunya sesi diskusi. Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Dadan. Ini mau jawab Mas Ilham, Nopo Sudi. Halo Mas Ilham. Bentar, saya baca dulu. Oh, oke. Nopo kula dulu nanti tinggal Mas Ilham bisa menambah. Iya, silakan. Oh, oke. Terima kasih Pak Dadan atas pertanyaannya. Ini membawa kita pada ranah epistemologi komparatif, yakni membandingkan bagaimana Barat dan Islam, melihat dari mana ilmu pengetahuan itu berasal dan mana yang harus kita prioritaskan. Antara filsuf Islam dan Barat. Nah, sebelum kita menentukan mana yang diambil terlebih dahulu atau mana yang harus kita prioritaskan, filsuf Islam atau filsuf Barat, kita harus paham dulu nih perbedaan fundamentalnya. Nah, dalam filsafat Barat atau filsuf Barat, sumber pengetahuan utama umumnya itu bertumpu pada akal atau rasionalisme dan empiris, yakni pengalaman indrawi atau sains. Nah, Barat ini juga cenderung memisahkan agama dari ilmu pengetahuan, sehingga wahyu atau teks keagamaan itu jarang dijadikan rujukan ilmiah utama atau jarang dijadikan sebuah referensi gitu atau rujukan. Nah, tapi kalau dalam filsafat Islam, sumber pengetahuan ini jauh lebih luas dan integral. Sumber utama dan tertinggi yakni adalah wahyu, Al-Quran dan hadis. Baru kemudian didukung oleh akal, rasio, dan intuisi atau spiritual. Gitu. Nah, kita sebagai akademisi, terutama kita berkuliah di Institut Studi Islam Fahmina, wahyu dan nilai spiritual Al-Quran dan hadis ini harus diambil dan diletakkan sebagai fondasi utama atau rujukan utama, rujukan yang pertama. Gitu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan, yakni sebagai filter moral atau aksiologi. Nah, ilmu pengetahuan Barat memang sangat maju secara teknologi seperti AI, coding yang sekarang masuk ke kurikulum kita. Tapi Barat ini sering kehilangan kompas etikanya karena tidak berbasis wahyu, Al-Quran dan hadis yang memicu disorientasi spiritual dan materialisme. Dengan mengambil sumber Islam terlebih dahulu, kita punya filter moral untuk menilai apakah ilmu dari Barat itu baik atau uh, mudarat gitu. Kemudian sebagai epistemologi yang holistik, jika kita hanya mengambil rujukan Barat, yakni hanya akal atau empiris semata, kita terjebak dalam sekularisme. Filsafat Islam tidak menolak akal dan sains Barat. Justru Islam memerintahkan kita untuk membaca alam, namun akal manusia itu terbatas. Ya. Maka wahyu hadir untuk membimbing akal agar tidak tersesat. Kemudian membentuk insan yang kamil.
Tujuan akhir pendidikan kita bukan cuma mencetak pekerja yang pintar secara materi, tapi membentuk insan yang kamil, insan yang sempurna, manusia yang sempurna, yang cerdas akalnya dan bersih spiritualnya. Atau yang tadi saya bilang, yang berakhlakul karimah. Nah, hal ini hanya bisa dicapai jika rujukan spiritual tasawuf dan wahyu yang diutamakan, atau eh, filsafat Islam yang kita utamakan. Pemikiran itu yang kita utamakan. Nah, jadi bukan berarti kita membuang ilmu barat dan hanya membaca kitab suci. Strategi terbaiknya adalah integrasi. Kita meletakkan filsafat Islam, wahyu dan etika sebagai fondasi dan penentu arah. Lalu kita mengambil metodologi praktis sains dan teknologi dari barat sebagai alat atau hanya sebagai sarana. Dengan begitu, kita mendapatkan ilmu yang modern secara fisik atau AI dan sebagainya, pemikiran barat, namun tetap berakar kuat pada nilai moral dan spiritual Islam. Ngoten. Mas Ilham saged ditambah mungkin di pemikirannya. Halo Mas Ilham. Iya Kak, bisa dilanjut dulu Kak. Oke. Ini ada pertanyaan. Oke, di sini Pak Dadan. Aduh, aduh. Ini ada pertanyaan kedua Mas Ilham. Monggo. Mas Ilham. Hmm. Gimana filsafat ilmu membantu sekolah? Cek, cek. Princess, saya mau tanya boleh, Pak? Halo, halo. Silakan Mas, silakan. Oh iya, saya mau tanya ini apa terkait pendidikan di Indonesia ya. Goalnya itu apa sih, Mas? Kan sekolah dari PAUD sampai SMA itu goalnya apa? Itu aja, Mas. Bingung saya, Mas.
Ya, terima kasih, terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaan dari Mas Fadlan. Ini pendapat saya pribadi, Mas. Nanti bisa dibantu teman-teman yang lain jika punya pendapat yang lebih bagus. Sesuai materi yang dijelaskan tadi dalam PPT, sebenarnya kurikulum Merdeka itu sudah memberikan apa ya, metode yang sudah disesuaikan dengan filsafat. Seperti filsafat tadi yaitu pragmatisme, eksistensialisme, kritisisme, postmodernisme. Jadi dalam perspektif filsafat kan seperti tadi belajar melalui pengalaman, kebebasan dan tanggung jawab siswa, terus menghargai keberagaman dan lain-lain. Dalam kurikulum Merdeka yang saya tahu itu tujuannya juga sama, di mana kurikulum tersebut harusnya memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengekspresikan karya dan lain-lain pembelajaran. Namun keterbatasannya itu adalah di guru. Mungkin entah itu gurunya. Guru kan tadi dijadikan sebagai apa ya tadi? Robot. Fasilitator. Harusnya guru itu memberikan fasilitas agar siswa itu bisa mengekspresikan hobinya atau pembelajarannya, kemampuannya. Namun mungkin karena guru itu sudah terlalu banyak tuntutan dari pihak sekolah atau pemerintah, harus dengan administrasi yang begitu banyak, jadi mungkin mereka tidak cukup punya waktu untuk belajar bagaimana cara agar siswa ini bisa menunjukkan kemampuan mereka. Jadi mungkin banyak yang guru itu masuk kelas, menyampaikan materi agar sampai target, dan nanti ketika ada ujian dan lain-lain, siswa itu sudah terpenuhi target materinya. Entah itu di PAS, setengah semester, dan lain-lain. Jadi guru itu tidak sempat agar bagaimana caranya materi ini bisa saya sampaikan kepada murid, dan murid bisa mengaplikasikannya. Entah itu dalam matematika, entah itu dalam teknologi, IPA, dan lain-lain. Jadi mereka hanya diminta untuk memahami materi dengan membaca atau dengan penjelasan guru, namun tidak ada praktik nyata. Mungkin di beberapa sekolah yang sudah bagus, sudah terpenuhi semua kebutuhannya itu bisa, tapi ada beberapa sekolah yang masih tertinggal, yang untuk membeli itu barang untuk praktek saja itu nggak bisa. Jadi guru juga berpikir gimana caranya untuk mengajari siswa dan mempraktekannya tanpa perlu mengeluarkan biaya, di mana biaya itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi dengan gaji guru yang tidak seberapa, guru pasti akan bingung untuk mencarinya. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu sudah memberikan metode yang bagus dan sesuai dengan perspektif filsafat, namun pada realitasnya banyak guru yang belum bisa untuk mencapai ideal dari kurikulum Merdeka tersebut. Itu pendapat saya, Mas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman.
Gimana Mas Fadlan? Atau masih kurang? Atau ada teman-teman yang ingin menambahi atau mengkoreksi pendapat saya? Saya persilakan. Mungkin dilanjut dulu Mas Ilham, pertanyaan yang Mas Oh, Mas Faisal tadi Mas kayak Faisal. Oke. goalnya pendidikan di Indonesia. Iya itu Mas pertanyaan saya Mas. Kak Mercy mau menjawab dulu? Jenengan dulu nggak apa-apa. Silakan teman-teman jika ada yang bisa membantu menjawab. Kalau untuk tujuan dan goalnya pasti kan ya apa ya ingin
masyarakatnya cerdas, berilmu, kreatif, tanggung jawab. Cuma realitasnya kan yang agak berbeda kayaknya. Mungkin teman-teman punya jawaban dari pertanyaan Mas Faisal. Izin ikut diskusi, menambahkan Pak. Silakan, Bu. Iya tadi terkait pertanyaannya tujuan goals Ya, pendidikan kurikulum ya Pak? Ada tingkatan SD, SMP, SMA. Gitu ya, Mas Faisal? Iya itu terkait goal pendidikan di Indonesia itu apa? Ya kayak tadi sama Mas Ilham dikatakan kan kalau goalnya pengen mencerdaskan apa namanya warga negara, tapi realitasnya nggak seperti itu. Jadi seperti ambigu gitu loh. Jadi sebenarnya pada hakikatnya apa tujuan pendidikan di Indonesia itu? Apakah hanya untuk dunia industri saja kah atau bagaimana begitu loh? Berarti tujuan pendidikan ya. Kalau nggak salah sih sebenarnya kalau tujuan visi misi tujuan pendidikan itu kan udah ada ya tercantum di Permen Dikdasmen biasanya ya di peraturan pemerintah secara ininya ya secara legalnya. Saya kurang paham juga yang terbaru itu yang nomor berapa. Tapi kalau dilihat yang nomor 13 tahun 2025 itu tercantum tujuan pendidikan kurikulum ya. Di situ tujuannya kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi, serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa serta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila melalui pembelajaran mendalam itu kerangka dasarnya sih yang disampaikan secara resmi ya di Permen Dikdasmen. Cuman mungkin dalam pelaksanaannya karena memang kan kurikulum itu selalu berubah ya karena memang perubahan itu keniscayaan ya. Menurut saya perubahan itu ya suatu hal yang fitrah ya yang normal gitu. Hanya kadang kitanya ya sumber dayanya yang siap untuk beradaptasi gitu kan, segera untuk melakukan perubahan itu atau tidak mungkin di situ. Tadi kan mungkin sudah disinggung ya, kalau di sini mungkin masalah perihal guru gitu ya. Ya mungkin semua komponen lah ya, semua komponen yang berada di dalam pendidikan itu sendiri gitu. Kalau kurikulum itu kurikulum itu memang kalau menurut saya memang wajar gitu ya berubah mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang harus diperhatikan ya kitanya yang siap berubah atau tidak menyesuaikan itu gitu. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya di Permen Dikdasmen itu juga ada landasan-landasan ininya sih, cuman saya belum begitu paham gitu ya, belum begitu mempelajari landasan ada filosofisnya gitu ya. Dari filsufus internasional ataupun yang nasional gitu ya seperti tokoh pendidikan Indonesia gitu. Ada juga dari
landasan-landasan lainnya seperti sosiologis, psikopedagogisnya gitu dan lain-lainnya. Mungkin ini nanti bisa sama-sama dibaca oleh kita, dipelajari. Mungkin di sini bisa menjadi satu wawasan satu, dan mungkin di sana ada jawaban. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Cis Budi, Mas Fadlan mungkin mau membuka ruang diskusi lagi. Atau teman-teman yang lain bisa menambah, mungkin membuat sebuah pernyataan atau pertanyaan. Monggo, biar tidak diam-diaman. Monggo Silakan Mas teman-teman. Oke, Mas Manaf, Pak Randy, monggo. Pak Dadan. Kayaknya cukup, Mbak. Ya. Nih, Mas Manaf membuka mic ini. Monggo Mas Manaf. Waduh, waktunya masih banyak nggak nih? Masih banyak Mas Manaf, monggo. Kita buka Oke, ruang masih diskusi banyak. yang besar ini. Ini kan tadi ya Mas Fadlan itu kan ada lumayan banyak ini tanggapan-tanggapan. Saya juga menyimak ini masalah tentang filsafat pendidikan begitu ya. Terus juga bagaimana filsafat ilmu membantu sekolah menemukan strategi terbaik. Terus goalnya tadi juga ada yang bertanya ya, goalnya dari pendidikan kita tuh apa? eh ini juga sebetulnya yang jadi kegelisahan kita ya seharusnya ya. Kemarin juga sempat disinggung sama Pak Imad itu tentang penghapusan prodi-prodi yang tidak relevan dengan industri gitu. Nah, di sini tuh saya mau mengajak teman-teman berpikir begitu. Tanggapan teman-teman terhadap eh, penutupan prodi ini dari dalam pandangan filsafat begitu. Saya juga kemarin kan sempat singgung apakah ini bentuk konsekuensi dari modernisasi 4.2.0 atau bagaimana seperti apa? Eh Menurut teman-teman ini ya, kalau dilihat dari apalagi nanti ada prodi filsafat yang dihapus. Filsafat itu kan tujuannya mengkritisi atau memperdalam, mempertanyakan dari mana kita tahu. Bahkan pengetahuan itu atau kita tahu itu dari mana sumbernya dan kebenaran tentang pengetahuan itu tidak lebih dari sekedar materi gitu, atau tidak lebih dari sekedar uang gitu, atau bahasa kasarnya produk dari industri itu sendiri. Karena kan ilmu itu bisa kita perjualbelikan dan ada ada nilainya begitu. Nah, nilainya ini direduksi menjadi harta atau uang. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Terus juga kan untuk relevansi terhadap eh, apa namanya relevansi terhadap industri, karena kan kita kan ada namanya sarjana terapan, ada sarjana keilmuan begitu. Nah, menurut teman-teman, untuk kita ini nih, IAT, terus juga HKI, terus juga nanti di sini ada pendidikan gitu. Nah, tujuan pendidikan itu apakah untuk bertahan hidup, mencari uang gitu ya, atau mencari penghidupan, yang mana nanti pendidikan itu atau ilmu itu menghasilkan nilai gitu, uang lah bahasanya, ya, material, atau memang tujuan dari keilmuan itu ya untuk ilmu itu sendiri gitu. Bagaimana teman-teman?
Kalau saya melihat ya, kalau untuk yang namanya ilmu ya tetap harus kembali lagi kepada ilmu begitu. Sedangkan nilai itu terakhir gitu. Karena sesungguhnya itu nilai yang menilai itu kan subjektif. Bahkan dari Tuhan pun itu penilaiannya subjektif dan itu hak prerogatif Tuhan sendiri. Gitu. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih? Apakah memang ilmu itu harus memiliki nilai atau tidak? Dan ukuran nilainya itu apakah harus selalu dengan material atau ada ukuran lain? Mungkin itu sih. Terima kasih Mas Manaf. Ini kayaknya Pak dosen sampun masuk kelas nih. Oke, Bapak Ibu, Gimana terus? sudah sampai mana diskusinya? Tadi membahas tentang apa? Saya mohon izin terlambat. Pendidikan Pak, Tadi tujuan pendidikan di Indonesia, Pak. filsafat Materinya pendidikan. goal pendidikan di Indonesia, goalnya apa katanya? Iya, iya saya pertama tadi ya Bapak Ibu mohon izin terlambat karena tadi masih di luar sedang ada urusan. Kemudian yang kedua, itu sebetulnya materi yang kita diskusikan hari ini itu tentang filsafat bahasa sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Topiknya itu tentang bahasa dan realitas dalam perspektif filsafat ilmu. Tapi sudah terlanjur di share ya Bapak Ibu materinya tentang fenomena pendidikan. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab atau ingin menindaklanjuti apa pembahasan tadi terakhir tentang apa? Diskusi Pak tentang goal pendidikan kita di Indonesia ini apa sih sebenarnya gitu. Karena kan realitanya tidak sesuai. Ngoten. Eh, Sebelum kita membahas tentang pendidikan dengan berbagai macam anasirnya, Bapak Ibu ya, seperti kurikulum, kemudian undang-undang yang mengatur proses pendidikan di Indonesia dan lain sebagainya. Pertama tentu kita dari sudut pandang filsafat itu bicara dulu apa itu pendidikan. Nah, dalam perspektif filsafat ilmu itu pendidikan bisa kita telaah dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari aspek ontologisnya. Ontologis itu cabang filsafat yang bicara tentang hakikat sesuatu. Hakikat dari sesuatu yang ada. Kemudian yang kedua itu aspek epistemologisnya. Epistemologis itu bicara pengetahuan, sumber pengetahuan, kemudian bagaimana kita bisa memastikan, memvalidasi apakah pengetahuan yang kita capai itu merupakan pengetahuan yang benar atau tidak, apa tolak ukurnya dan lain sebagainya. Yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu bicara nilai. Nah, di dalam aksiologi ini nanti kita bicara output. Apakah pendidikan itu hanya sekedar proses transfer ilmu atau proses perpindahan pengetahuan dari guru kepada murid, atau apakah tujuan pendidikan itu hanya untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan atau hanya sekedar mendapat selembar kertas yang berisikan transkrip nilai atau apa atau dan sebagainya. Nah, kita harus cari tahu dulu ontologi pendidikan. Nah, saya sepertinya kalau untuk menjelaskan itu terlalu lama nanti, tapi kita mulai dulu dari aspek ontologisnya Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya bertanya, menurut Bapak Ibu, apa sih hakikat dari pendidikan itu? Sebelum nanti kita kaitkan dengan fenomena pendidikan di Indonesia. Dari perspektif Bapak Ibu, atau ada yang tahu dari perspektif filsafat kira-kira apa sih ontologis dari pendidikan itu?
Kalau yang Silakan Bapak. iya. Kalau yang sudah dipresentasikan kelompok ini tadi ada ya di slide-nya ya. Nah ya, kayaknya itu Pak mengkaji hakikat peserta didik memahami esensi manusia sebagai subjek pendidikan dan bagaimana teknologi mengubah cara kita memandang keberadaan manusia itu secara ontologinya. Kalau dari yang sudah disampaikan kelompok presenter. Berarti hakikat dari pendidikan itu kan sebetulnya proses humanisasi ya Bapak Ibu, bukan sebaliknya, bukan dehumanisasi. Proses bagaimana kita menjadikan manusia itu sebagai manusia gitu, memanusiakan manusia. Seperti itu. Nah, dalam filsafat pendidikan itu banyak sekali aliran aliran atau paham, mulai dari aliran yang klasik ya Bapak Ibu, yang konservatif, ada perennialisme, ada juga esensialisme. Kemudian di era selanjutnya ada juga progresivisme. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan ya, yang sebetulnya fokusnya itu hanya 3 sih, kurikulum ya, termasuk di situ ada pembelajaran, ada murid dan guru. Nah, jadi kalau kita gambar dalam segitiga itu ya tiga sisi dalam segitiga itu, kalau kita analogikan ya ada murid, guru, dan kurikulum. Kurikulum itu termasuk materi, bahan ajar, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, yang relevan itu seperti apa. Nah, nanti untuk mencapai outputnya itu kita harus menyusun dulu apa formulasi yang utama yang kita butuhkan dalam mendidik seorang murid. Bagaimana kualifikasi seorang guru. Kemudian bagaimana kurikulum yang kira-kira bisa terus relevan ya. Sehingga kurikulum yang di pertemuan lalu saya sampaikan itu bukan sekedar pergantian nomenklatur, pergantian nama, tapi esensinya tidak ada. Gitu. Nah, kalau kita berkaca pada tradisi Barat, itu dulu di Italia, Bapak Ibu, ada satu kurikulum yang terkenal yang disebut dengan liberal art. Liberal art ini kalau kita jumpai pada hari ini itu, yaitu ilmu-ilmu humaniora. Jadi ada ilmu logika. Dulu di Italia itu semua lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi itu menggunakan model kurikulum yang disebut dengan liberal art. Di dalamnya ada seni, ada sastra, kemudian ada ada filsafat, ada logika, ada tujuh mata pelajaran itu, liberal art. Nah, jadi memang salah satu kekurangannya ya tidak memasukkan unsur ilmu keagamaan gitu, seperti ilmu akidah atau ilmu fikih dan lain sebagainya. Memang ini kita bicara konteks peradaban Barat. Tapi kita perlu akui memang hari ini itu kemajuan peradaban ilmu pengetahuan itu memang sedang masifnya ya di dunia Barat gitu. Karena tadi berangkatnya dari basic gitu. Makanya kenapa di perguruan tinggi filsafat menjadi mata pelajaran wajib fakultas atau mata kuliah kalau sekarang itu MDKU, mata kuliah dasar. Ya kalau nggak salah MDKU namanya gitu. Nah, karena tadi filsafat itu menjadi basis dari pengembangan keilmuan gitu. Nah, jadi misalnya dari salah satu mata pelajaran di kurikulum liberal art itu ada pelajaran logika, Bapak Ibu. Di Perancis pelajaran logika itu sudah dipelajari di SMP. SMP SMA itu sudah belajar logika. Tentu logika ini sangat penting, salah satu ilmu yang sangat penting. Kemanfaatnya pun sangat besar. Kita misalkan bekerja di sektor manapun,
tentu kita butuh berpikir secara benar. Kalau kita tidak berpikir secara runut, secara benar, secara koheren, maka kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Itu salah satu aspek penting dari mempelajari logika. Nah, di Indonesia itu justru pelajaran logika tidak diajarkan ya, Bapak Ibu, di SMP, SMA. Apakah ada di sini yang pernah belajar ilmu logika di waktu sekolah dulu? Belum ada kayaknya Pak yang sampai sana. Iya, tidak tidak begitu diperhatikan. Terus, logika kemudian filsafat, gitu. Padahal itu menjadi basis gitu. Yaitu kita bicara ontologi. Jadi ya hakikat pendidikan salah satunya untuk humanisasi gitu. Bagaimana manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Tidak hanya sekedar dia beraksistensi tapi tidak memiliki ruh gitu. Nah, kemudian bicara apa lagi? Epistemologi, apa tujuan dari diajarkannya pelajaran-pelajaran yang di sekolah misalnya. Nah, itu apa gitu? Secara epistemologi itu apa? Bagaimana cara kita menggapai satu bidang keilmuan yang ada di sekolah misalnya gitu. Nah, aksiologinya nanti apa output yang bisa diambil, yang bisa diserap oleh peserta didik gitu. Apakah ilmu itu hanya untuk ilmu, ataukah ilmu itu untuk kehidupan, ilmu itu untuk bekerja, atau apa? Nah, ini saya kira yang perlu kita diskusikan dulu lebih dalam gitu sebelum nanti kita bicara fenomena. Karena fenomena itu banyak ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan terkait isu ya, ini masih isu atau sudah menjadi kebijakan resmi terkait penghapusan ya atau penutupan gitu prodi-prodi yang tidak relevan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya, baru isu, Pak. Ya, baru. Isu yang berkembang dari Mm-mm. Nah, itu kan salah satu ya kita bisa menyebut problem, kita bisa menyebut itu satu fenomena pendidikan di Indonesia. Kemudian jauh sebelum itu juga sudah ramai sebetulnya tentang isu jurusan filsafat itu lebih baik dihapus karena ya banyak dari lulusan filsafat itu tidak berkontribusi di dunia kerja gitu, tidak bisa mengisi sektor lapangan pekerjaan, tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu isu yang terus bergulir gitu. Dan saya kira bantahan-bantahannya juga sudah banyak disampaikan oleh para ahli ya Bapak Ibu, oleh para akademisi termasuk yang sekarang misalnya ada satu rektor di salah satu perguruan tinggi mengatakan persoalannya bukan di penghapusan jurusan, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kualitas lulusan. Misalkan dalam setiap prodi kan itu ada profil lulusan, Bapak Ibu ya. Misalkan di prodi PAI itu ada profil lulusan, nanti apakah menjadi seorang peneliti, apakah menjadi seorang guru, apakah menjadi seorang dosen dan lain sebagainya. Kemudian nanti apa saja kualifikasinya gitu. Di jurusan yang lain pun begitu. Nah, itu kan gimana menurut Bapak Ibu gitu? Tadi sempat disinggung juga kan apa gitu respon terhadap isu tadi yang ingin penghapusan jurusan yang tidak relevan. Kalau saya pribadi ya Pak, ini sih satu bentuk konsekuensi dari modernisasi tadi Pak. Karena kan memang ini saya coba baca dari sejarah sosiologi ya, sejarah sosial. Memang efek negatif dari modernisasi itu mulai tereduksi nilai-nilai manusia. Nah, sekarang ini sudah mulai eh,
pindah ke ranah keilmuan. Itu yang tadinya ilmu untuk ilmu sekarang sudah berubah menjadi ilmu untuk produk begitu. Jadi relevansi ilmu atau kegunaan ilmu itu memang satu keharusan gitu untuk seorang mahasiswa. Nah, adapun filsafat ini kan memang dia tujuannya ilmu untuk ilmu begitu, Pak. Jadi kalau saya lihat ya, ini tuh satu konsekuensi begitu dan bahkan menjadi suatu keniscayaan. Karena kan waktu itu ketika perkumpulan guru besar terus juga rektor-rektor seluruh Universitas Indonesia kan memang bukan menteri ya, Sekjen Dikti itu memaparkan data-data lulusan universitas yang tidak terserap dan yang terserap oleh industri begitu. Nah, saya melihatnya ini ya nilai manusia itu sudah mulai tereduksi dengan angka-angka begitu. Nah, kalau saya bilang, saya sih ya setuju gitu. Setuju kalau misalkan tadi seperti prodi-prodi yang filsafat, terus prodi sosial, terus prodi apalagi ya, paling banyak dampak imbasnya itu kan saya lihat ya eh, mungkin ke bidang sosial dan hukum, termasuk filsafat itu kan masuknya ke sana ya, sama budaya juga itu kena imbasnya. Nah, sedangkan kalau kita yang Islam ini mungkin nggak terkena efeknya karena kita punya lingkungannya sendiri begitu. Eh, itu apa? Ada basisnya sendiri lah, basis kita sudah kuat begitu. Tapi kan kalau bidang lain, saya setuju, tapi dengan persyaratan begitu, dengan persyaratan mata kuliah apa prodi-prodi yang dihapus tadi itu mata kuliahnya diringkas atau disimpel dan dijadikan ke dalam jadi mata kuliah umum wajib gitu. Tapi kan balik lagi di sini saya pernah diskusi juga sama teman-teman ya yang lain lah di universitas lain begitu. Mereka bilang kayak gini, kalau misalkan seperti itu fungsi universitas itu jadi berubah dari arti katanya sendiri kan universitas itu kan universal itu kan yang beragam. Versitas itu versi. Jadi kenapa dibentuk prodi-prodi yang khusus begitu kan? Apalagi tadi sempat kita bahas juga itu ternyata ada pembukaan prodi baru itu di Bandung itu. Prodi tentang haji dan umroh gitu. Nah, ini saya juga baru tahu nih. Nah, tujuannya pembukaan prodi itu kan untuk spesialisasi gitu. Jadi dengan jangka waktu yang sebentar 4 tahun kita mendalami ilmu itu harus selesai. Makanya dibuat prodi tadi kekhususan tadi gitu. Kalau menurut saya ini sih satu keniscayaan. Nah, tapi balik lagi saya menanggapi dengan apa namanya bahasanya ya, dengan jalan tengah lah, moderat. Memang kalau untuk lulusan yang tidak terserap industri dilihat dulu memang tadi yang seperti Bapak bilang kan kita kan punya ada namanya sarjana terapan juga ada namanya sarjana keilmuan gitu. Nah, adapun ketika lulusan sarjana keilmuan ini tidak terserap terhadap industri gitu. Itu memang sudah mungkin sewajarnya karena khidmah mereka itu untuk keilmuan begitu. Nah, tadi kan saya juga sempat menyinggung tentang reduksi reduksi nilai ilmu, tujuan ilmu yang tadinya untuk ilmu itu kan sekarang berubah menjadi ilmu untuk nilai produksi begitu. Nah, sekarang kan mau dirubah seperti itu, jadi bentuknya seperti kapitalis ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya ya untuk lulusan sarjana yang keilmuan ini itu dari universitasnya baiknya dibekali untuk apa ya seperti kecakapan atau ya ilmu-ilmu untuk bertahan hidup lah, ilmu-ilmu wajib ya mencari pekerjaan, branding diri begitu. Karena kan zaman modern ini kan itu satu keniscayaan juga orang yang apa
orang yang pekerjaannya itu, ya jenis pekerjaannya itu belum ada atau belum diciptakan, itu bisa diciptakan sendiri oleh dirinya. Begitu kayak kayak zaman dulu itu kan belum ada Pak namanya pekerjaan seperti influencer gitu. Yang influencer YouTube, Instagram gitu. Itu kan nggak ada Pak zaman dulu itu. Zaman dulu taunya artis aja. Tapi kan di zaman modern ini kan hal-hal seperti itu tuh ada begitu. Jadi sebetulnya mahasiswa itu bisa menciptakan jenis pekerjaannya sendiri kalau dia bisa membranding itu. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Oke. Kalau kita bicara terkait modernitas, Bapak Ibu, ada 3 pilar yang menjadi faktor penyangga kemajuan atau karakteristik dari modernitas itu ada 3. Yang pertama tentang kritik, yang kedua tentang rasionalitas, artinya individu itu menjadi pusat dari segalanya, atau rasio manusia itu menjadi pusat. Yang ketiga ini yang tak kalah penting juga, the idea of progress. Jadi ide tentang kemajuan. Memang salah satu dampak positif dari modernitas itu dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau kita bicara kekurangan dari atau dampak negatif dari modernitas, itu seharusnya kita harus menyeluruh gitu. Tidak hanya bersifat parsial gitu, hanya pada aspek misalnya tadi pendidikannya, kemudian pengetahuannya, tapi kita juga harus bicara banyak hal, misalnya tentang teknologi dan sebagainya. Sebenarnya tadi modernitas itu secara tidak langsung memang telah banyak membelenggu gitu. Misalkan teknologi aja, kita hari ini bicara kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan oleh manusia modern. Tapi hari ini manusia modern berapa banyak yang tidak terbelenggu oleh kemajuan teknologi, oleh AI misalnya. Ya kan? Sudah berapa banyak AI hari ini menggantikan pekerjaan manusia. Itu kan ibarat eh, kita menyalakan api, kemudian kita membakar tangan kita oleh api yang kita nyalakan sendiri. Nah, itu kalau dari sudut pandang filsuf Eric Fromm namanya tadi. Jadi ya modernitas telah banyak menyisakan ketimpangan dalam banyak hal gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan penutupan prodi itu yaitu memang subjektif saja ya Bapak Ibu ya. Semua orang punya punya pendapat masing-masing gitu tentang fenomena tadi. Tapi bagi saya yang sebetulnya bukan penutupan prodinya gitu. Tapi bagaimana kita harus menggali lebih dalam gitu. Apa akar dari masalah dari pendidikan kita hari ini? Apakah hanya sebatas pada lulusan yang tidak bisa menyerap pekerjaan atau dari beberapa program studi yang tidak bisa berdampak pada dunia kerja atau apa gitu. Sebetulnya itu termasuk ya yang kemarin tentang jurusan filsafat yang perlu dihapuskan. Itu sebenarnya dalam dunia kita sebenarnya kalau memandang filsafat itu harus clear apakah filsafat itu sebagai tools, alat atau sebagai produk gitu. Terkadang kita hanya melihat filsafat itu sebagai produk ilmuwan saja atau produk saja. Sehingga nanti yang dilihat, oh berarti lulusan filsafat tidak mampu gitu bersaing dengan lulusan teknik misalnya, dengan lulusan farmasi, dengan lulusan biologi, dengan lulusan IT. Padahal hakikatnya filsafat itu bukan produk saja, tapi ada tools juga di situ. Kan kalau kita bicara filsafat kan hakikat filsafat itu sebetulnya berpikir kritis. Nah, critical thinking kan itu diajarkan di filsafat, khususnya di dalam ilmu logika gitu. Nah, ini critical thinking kan sangat berperan besar dalam dunia kerja manapun gitu. Terlepas dari lulusan apapun itu, kalau kita tidak punya bekal critical thinking, saya kira
kita tidak bisa berdampak juga di dunia kerja. Kemarin memang yang sedang gencar itu sampai ramai, sampai banyak debat di sosial media atau di YouTube di mana, karena kita mungkin itu salah kaprah memahami filsafat. Itu kalau kita bicara satu kasus tentang filsafat atau atau dengan prodi-prodi yang lain misalnya. Gitu. Saya kira itu. Jadi kalau ingin melihat dampak dari modernitas itu sangat banyak gitu, sangat banyak menyisakan problem seperti itu. Ada tanggapan lagi, Pak Abdul Manap atau Bapak Ibu yang lain? Sebenarnya saya ingin menyampaikan materi, cuman waktunya sudah habis ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Gimana teman-teman, cukup atau gimana? Kayaknya cukup Pak, sudah 20.09 ini dosen satu lagi masuk. Ya. Jadi itu tadi gimana ya? Soalnya materinya itu seharusnya tentang filsafat bahasa. Saya minggu lalu udah menyampaikan materi minggu ini itu membahas tentang bahasa, ilmu, dan realitas yang dikaji berdasarkan perspektif filsafat bahasa. Jadi minggu depan itu membahas apa? Berarti ada satu materi yang tidak kita Sebentar, Pak. bahas. Nanti bisa dicek terkait tentang di RPS-nya ya Pak. Karena yang kita dapat tuh kan dari ada 13 kali pertemuan itu, ya dimulai dari pertama kan benar filsafat ilmu dan pengetahuan, hakikat filsafat ilmu, teori kebenaran, epistemologis klasik modern, struktur ilmu dan metode ilmiah. Keenam, relasi ilmu dan agama, terus filsafat ilmu dan tradisi Islam. Kedelapan itu integrasi ilmu dan agama, terus bahasa ya nih sebenarnya. Bahasa, ilmu dan realitas ya Pak. Hari ini itu pertemuan sekarang pertemuan ke berapa ya? Hari ini pertemuan ke berapa Bapak Ibu? Kemarin kan kita bicara, sebentar, ini kok beda ya? Sebentar Bapak Ibu, ini supaya kita lebih runut saja. Ya silakan Pak. Sesuai yang ada di FPS, supaya tidak loncat-loncat. Kemarin saya sudah mengirimkan FPS kalau nggak salah. Filsafat ilmu itu. Bentar. Ini isip ya. Oke. Kemarin kita membahas tentang integrasi ilmu dan agama pertemuan 10. Hari ini kita pertemuan 11, yaitu membahas tentang bahasa, ilmu, dan realitas. Bahasa, ilmu, dan realitas. Sedangkan filsafat pendidikan itu di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Nah, harusnya sekarang kita bicara tadi bahasa, ilmu, dan realitas. Jadi minggu depan itu harus membahas materi tentang filsafat bahasa, Bapak Ibu. Karena ini kita loncat sebetulnya. Tidak sesuai, tidak urut. Jadi bagaimana? Kalau mau tetap berarti minggu depan kita bahas ini lagi. Fenomena pendidikan dalam perspektif filsafat. Apakah cukup materi ini dibahas satu pertemuan? Atau perlu pendalaman lebih lanjut, misalnya 2 pertemuan Pak gitu. Ya saya menyesuaikan Bapak Ibu saja. Barangkali
dari materi ini dirasa kurang atau dirasa cukup, berarti minggu depan kita bahas tentang filsafat bahasa. Fokus ke pendalaman aja mungkin Pak, karena bisa berpengaruh ke depannya sepertinya Pak. Oh Karena gitu. kan kalau Jadi untuk Bapak Ibu, filsafat bahasa kan kita ada Pak Imat itu kemarin sempat belajar semiotik dan hermeneutik begitu. Terus juga kemarin bahas tentang semiotika sastra begitu Pak. Ini ini kan filsafat ilmu ya Pak. Kita berarti belajar tentang ininya kan Pak, apa namanya? Teori-teorinya seperti itu ya Pak ya. iya betul. Jadi kita perlu 2 pertemuan gitu Bapak Ibu, minggu besok dengan minggu besok ya. Iya Pak. Kalau beri tugas gimana Bapak Ibu? Untuk ya pemanasan gitulah sebelum nanti minggu besok. Gimana Pak? Gimana Pak? Tadi tugas apa? Sebetulnya di kelas memberi tugas, kalau kalau kelas ya tadi tentang filsafat pendidikan, saya minta 3 saja. Ontologi pendidikan, kemudian epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Nah, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya saya kirimkan di grup. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama ini gitu. Atau Ya, ingin mencantumkan referensi boleh. Tapi sih saya sebetulnya hanya ingin melihat pendapat Bapak Ibu saja dari tiga pertanyaan ini berkaitan dengan ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, aksiologi pendidikan. Seperti itu. Gimana? Bisa disepakati untuk tugasnya? ya berarti untuk kelompok ke depan berarti ini Pak. Kelompok ini nih ya, berarti ini lagi ta. Ah, ini kelompok anu Pak siapa yang hadir ini Kalau dari kelompok ya, gimana Pak? kalau memang mau dibuat 2 pertemuan, berarti tidak perlu ada presentasi kelompok. Hanya saja nanti mungkin saya menyampaikan sedikit gitu materi. Setelah itu nanti Dialog. kita diskusi sekaligus saya ingin menampilkan kira-kira jawaban Bapak Ibu yang cukup menarik lah. Nanti saya tampilkan Ya dari tidak apa-apa tugas Pak. itu. Ya Maksudnya tidak dari apa-apa. dari tugas. Kirim saja di grup tugasnya Pak. Nanti dijawab suruh dikirim dijawab. Iya, berarti bisa disepakati Bapak Ibu untuk tugasnya. Ya tidak apa-apa Pak. Mungkin deadline-nya aja Pak yang agak diperpanjang Pak, karena kan biasanya kan kalau untuk tugas kan ada yang ketinggalan berita begitu Pak. Terus juga kan kesibukannya begitu Pak. Kalau deadline-nya kira-kira sekarang hari Jumat, mungkin bisa di hari Kamis Bapak Ibu ya, Kamis pagi gitu supaya saya bisa mengoreksi gitu. Bagaimana? Kamis pagi jam 10 lah. Atau Bapak Ibu bekerja ya? Banyak yang kerja berarti ya? Ya kerja semua Pak. Kerja, Pak. Ya? Ya banyak yang bekerja semua hampir yang ini bekerja semua Ya, Pak. ya sudah berarti Kamis malam saja. Soalnya saya juga butuh waktu Ya untuk ya membaca. mengoreksi apa ya? Betul-betul. Iya, Tuh teman-teman tugasnya menjawab 3 pertanyaan tadi masalah pendidikan ya Pak ya. iya. Ya nanti dikirim Pak dosen mengirim pertanyaannya di grup. Nanti silakan dikirim paling lambat itu Kamis pekan depan malam ya Pak. Kamis malam. Iya. Nanti dikirimnya di Google Drive di link. Saya nanti buat link. Silakan Bapak Ibu kumpulkan di situ. Iya Pak. Seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Berarti kita sepakati ya minggu depan berarti tidak perlu membahas filsafat bahasa. Kita masuk ke pendalaman dari topik hari ini. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Saya tutup
dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.